Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nanda Wahyu Putri Novitasari. Kalian bisa panggil aku Nanda dengan NIM 220910201001. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Jadi, di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tentang apa sih sebenarnya quasi government atau organisasi hibrida itu dan apa sih contohnya seperti itu. Jadi, tolong ditonton sampai akhir ya dan semoga penjelasan aku bisa kalian pahami. Terima kasih, selamat menonton. Nah, jadi apa sih quasi government atau organisasi hibrida itu? Nah, begini ceritanya. Secara harfiah, quasi berarti seperti atau hampir. Jadi, quasi government berarti pemerintahan yang seperti atau pemerintahan yang hampir. Begitu. Nah, secara umumnya, quasi government atau organisasi hibrida ini dapat diartikan sebagai organisasi yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri gabungan antara organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah atau swasta. Nah, organisasi ini dibentuk oleh pemerintah tetapi memiliki hak-hak atau wewenang otonom tersendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Organisasi ini dibentuk untuk mempermudah pemerintah untuk melakukan pelayanan-pelayanan publik atau melakukan urusan-urusan pemerintahan yang lain terkait dengan kepentingan publik, seperti itu. Nah, berdasarkan asal-usulnya, quasi government ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, quasi government yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, itu meliputi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen. Jenis yang kedua, quasi government yang dibentuk oleh masyarakat, misalnya organisasi swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi masyarakat atau ormas. Begitu itu jenisnya. Nah, berdasarkan fungsinya, quasi government ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk jenis yang pertama yaitu quasi government yang menjalankan fungsi regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kedua, quasi government yang menjalankan fungsi pelayanan publik seperti Perusahaan Listrik Negara atau PLN dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Yang ketiga, quasi government yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan, misalnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Nah, itu penjelasan dari quasi government dan contoh-contoh dari quasi government. Nah, di penjelasan sebelumnya kan aku udah ngasih tahu nih tentang apa itu quasi government, ciri-ciri quasi government, jenis-jenis quasi government. Nah, di penjelasan kali ini aku akan menjelaskan lebih detail tentang salah satu dari jenis quasi government, yaitu quasi government untuk fungsi pelayanan publik. Nah, aku ngambil organisasi PLN, Perusahaan Listrik Negara. PLN, Perusahaan Listrik Negara, yang merupakan perusahaan milik negara yang berperan untuk menyediakan pasokan listrik atau tenaga listrik untuk masyarakat dan untuk pembangunan nasional. Karena listrik ini merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan bagi perekonomian, seperti itu. Nah, PLN ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu quasi government. Nah, quasi government ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga atau organisasi yang memiliki karakteristik campuran antara pemerintah dan swasta. Untuk karakteristik pemerintah yang pertama dari PLN yaitu dimiliki oleh pemerintah, sudah pasti. Karena PLN
PLN merupakan lembaga yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, hal inilah yang menjadikan PLN sebagai bagian dari pemerintahan, sehingga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, PLN memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena PLN bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga listrik yang andal dan terjangkau bagi masyarakat dan perekonomian. Nah, hal tersebut menjadikan PLN sebagai bagian dari infrastruktur nasional yang penting. Yang ketiga, PLN ini diatur oleh regulasi yang ketat, yang mana PLN diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Hal ini menjadikan PLN sebagai bagian dari sektor yang diatur oleh pemerintah. Nah, tiga itu tadi merupakan karakteristik pemerintahan yang dimiliki oleh PLN. Nah, karakteristik yang selanjutnya yaitu karakteristik swasta. Nah, PLN memiliki karakteristik swasta yang pertama yaitu beroperasi secara komersial. PLN beroperasi secara komersial artinya PLN harus menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Namun, keuntungan yang dihasilkan oleh PLN tersebut tidak sepenuhnya menjadi milik PLN, karena melainkan sebagian juga menjadi milik pemerintah. Oleh sebab itu, PLN harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien agar dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Itu karakteristik yang pertama. Itu karakteristik swasta yang kedua, yaitu PLN berorientasi pada profit. Selain PLN harus memberikan pelayanan yang maksimal dan baik kepada masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, PLN juga harus berusaha untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Tapi profit atau keuntungan tidak boleh dijadikan tujuan utama oleh PLN, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab PLN untuk menyediakan tenaga listrik yang andal dan terjangkau bagi masyarakat dan perekonomian. Oleh sebab itu, PLN harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menghasilkan keuntungan dengan kebutuhan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Sebab itu, PLN perlu dikelola secara profesional dan efisien agar dapat memenuhi semua karakteristik tersebut, baik karakteristik pemerintah maupun karakteristik swasta. Nah, karena pengelolaan yang profesional dan efisien ini akan mendorong PLN untuk menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, urusan-urusan publik apa sih yang diselenggarakan oleh PLN? Nah, kita tahu sendiri kan, PLN merupakan lembaga yang menyediakan tenaga listrik di Indonesia dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena listrik merupakan kebutuhan dasar yang sudah dijelaskan tadi. Nah, urusan-urusan publik yang diselenggarakan oleh PLN ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu urusan publik yang wajib dan urusan publik yang bersifat pilihan. Untuk urusan publik yang bersifat wajib ini merupakan urusan publik yang harus diselenggarakan oleh PLN tanpa adanya pilihan, seperti menyediakan tenaga listrik yang andal, karena PLN bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga listrik yang andal bagi masyarakat dan perekonomian. Nah, tenaga listrik yang andal ini adalah tenaga listrik yang tersedia secara terus-menerus dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perekonomian. Urusan yang bersifat umum kedua yaitu menyediakan tenaga listrik yang terjangkau, karena PLN juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan listrik yang terjangkau bagi masyarakat,
Karena tenaga listrik yang terjangkau ini merupakan tenaga listrik yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas, tidak membedakan tingkatan atau strata ekonomi masyarakat gitu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. PLN sendiri memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, karena kualitas pelayanan yang baik merupakan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan. Nah, itu harus dipenuhi oleh PLN. Itu urusan publik yang bersifat wajib. Nah, berikutnya adalah urusan publik yang bersifat tidak wajib atau pilihan. Yang pertama yaitu mengembangkan infrastruktur kelistrikan. PLN dapat mengembangkan infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik dan memperluas cakupan pelayanan listrik. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kelistrikan. Artinya, PLN dapat melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kelistrikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan tenaga listrik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dan lingkungan. Nah, PLN ini dapat melakukan kegiatan sosial dan kegiatan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Nah, masalah apa sih yang muncul jika organisasi hibrida seperti PLN ini tidak ada atau tidak dibentuk? Nah, yang pertama, permasalahan yang dapat timbul yaitu keandalan pasokan listrik menjadi tidak terjamin. Jika PLN tidak dibentuk, maka penyediaan tenaga listrik akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk menyediakan tenaga listrik yang andal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya lain-lain, seperti itu. Permasalahan kedua yang dapat muncul jika tidak ada PLN yaitu harga listrik menjadi tidak terjangkau. Karena tidak adanya PLN ini, maka penyediaan tenaga listrik akan digantikan oleh perusahaan swasta yang lain, yang mana kebanyakan perusahaan swasta akan berorientasi pada profit, sehingga harga listrik menjadi tidak dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Permasalahan yang ketiga jika tidak ada PLN yaitu kualitas pelayanan menjadi tidak terjamin, karena dapat menyebabkan terjadinya keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan listrik, seperti lambatnya penyelesaian gangguan arus listrik, tidak adanya informasi mengenai pemadaman listrik, dan lain sebagainya. Permasalahan yang terakhir yaitu pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak terencana. PLN juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik dan memperluas cakupan pelayanan listrik. Jika PLN tidak dibentuk atau tidak ada, maka pengembangan infrastruktur kelistrikan ini akan menjadi tidak terencana, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penyediaan tenaga listrik, seperti di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki akses listrik. Nah, itu tadi penjelasan terkait pengertian quasi-government dan PLN sebagai contoh dari quasi-government. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kalian semua, dan semoga penjelasan yang saya utarakan dapat dipahami, dapat dimengerti, semoga berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nanda Wahyu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.